Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis-hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Kata beliau rahimahullah ta'ala, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, istadzantu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil umrati. Pernah aku meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi melaksanakan umrah. Fa'adzina, lalu beliau pun mengizinkan, yakni mengizinkan aku, mengizinkan Umar bin Khattab untuk berangkat umrah. Waqal, dan beliau berkata, ya, beliau bersabda, beliau berpesan kepada Umar bin Khattab, la tansana ya ukhayya min du'aika. Jangan engkau lupakan kami wahai saudaraku, ya, dalam doamu. Ya. Faqala kalimatun ma yasurruni anna li biha dunya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka beliau sallallahu alaihi wasallam yakni mengucapkan satu kalimat yang secara tersembunyi kepada aku, yang mana kalimat itu, ya, seandainya aku milikinya itu lebih baik daripada dunia. Lebih baik daripada dunia. Kemudian wa fi riwayatin qol, dan dalam satu riwayat yang lain beliau berkata, atau beliau bersabda, masih dalam konteks riwayat ini, beliau berpesan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an dan mengucapkan, asyrikna ya ukhayya fi du'aik. Jadi sertakanlah kami dalam doamu, wahai saudara aku. Hadis riwayat Imam Abi Dawud dan Tirmidzi, dan hadis ini dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi sebagai hadis yang hasan. Meskipun ada sebagian ulama yang meneliti hadis ini mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya seorang untuk meminta izin, untuk pamitan, ya, kepada seorang pemimpin ketika dia akan bepergian. Ya. Sebagaimana kita melihat di sini apa yang dikisahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau meminta izin, dan itulah di antara perangai para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum terhadap beliau sebagai pemimpin mereka, sebagai imam mereka di dalam perjalanan mereka. Mereka selalu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang doa. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Al-muslimu akhul muslim. Seorang mukmin saudara bagi muslim yang lainnya, maka mereka saling mendoakan. Ya. Kadang-kadang kita mendoakan seorang, ya, ketika bertemu dengan orang itu. Tetapi yang lebih utama dari itu adalah ketika kita sendirian. Dalam sujud kita, dalam doa-doa kita, ya. Apabila kita sertakan mendoakan mereka, ini jauh lebih afdal. Sebab ketika seorang mendoakan seseorang di depannya, itu bisa saja, ya, riya, supaya dipuji, supaya disanjung, atau ada kemaslahatan yang lainnya, ya, ketika seorang mendoakan saudaranya di depan muka atau di depan saudaranya. Tetapi ketika dia mendoakan saudaranya sendirian, tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Ta'ala, tiada mendengarkannya kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ini tentu, ya, lebih menjadikan keikhlasan doa tersebut untuk saudaranya. Ya. Karena kebanyakan manusia dalam perbuatannya, dalam ucapannya, dalam interaksinya di dunia ini adalah karena kemaslahatan. Kita mengakui atau kita tidak mengakui, kita merasa atau kita tidak merasa, dalam hampir semua interaksi kita dengan siapapun ada kepentingan. Ya. Ada kepentingan. Makanya keikhlasan itu suatu hal yang luar biasa sulitnya. Ya. Jangan dikira ikhlas itu gampang dan mudah, tidak.
Ikhlas itu berat. Keikhlasan itu berat. Ya. Apabila kita mencermati setiap perkataan kita, atau perbuatan kita, atau muamalah kita dengan manusia, ya, hampir tidak ada yang luput dari kemaslahatan. Ya. Hampir tidak ada yang luput dari kemaslahatan. Ya. Ada suatu maslahat yang diinginkan dari ucapan itu. Hanya sedikit orang-orang ikhlas di dalam dia berinteraksi, dalam dia bersahabat, dalam dia. Makanya Allah Ta'ala memuji, Allah Ta'ala menyayangi, Allah Ta'ala mencintai orang yang betul-betul bersahabat karena Allah, berteman karena Allah. Nilainya beda. Nah, yang tidak punya kepentingan ketika dia memberikan kepada hamba-hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla, ya, yang mana semua nikmat darinya, semua pemberian yang ada pada kita ini, yaitu nikmat-nikmat Allah yang terbesar dan terkecil, ya, yang Allah anugerahkan kepada kita, Allah tidak mempunyai maslahat dan kepentingan sama sekali ketika Allah menganugerahkan kepada hamba-hambanya. Ya. Allah tidak punya kepentingan. Tapi justru perintah Allah, larangan Allah, perintah Allah untuk beribadah kepadanya, semua kembali kepada diri hamba itu. Ya, diri hamba tersebut. Ya, oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, cobalah kita selalu renungkan apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita lakukan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah benarkah karena Allah Ta'ala? Dan kita harus berupaya agar kita ikhlas di dalam semua amal perbuatan kita, termasuk dalam kita bersahabat, dalam kita bermuamalah dengan saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Sehingga dengan demikian memiliki nilai yang lebih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi intinya bahwa seorang muslim dianjurkan mendoakan saudaranya. Oleh karena itu dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, ya, mereka berkata, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, ampunilah akan dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Ya. Yang telah mendahului kami dalam iman. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami ghil. Ghil itu hasad. Ghil itu dengki. Ya. Ghil itu hasad. Orang yang hasad itu tidak akan bahagia. Nah, seorang mukmin, ya, harus berupaya bagaimana dia hilangkan hasad dan dengkinya dalam dirinya. Ya. Karena hasad ini salah satu sifat iblis. Ya. Sifat iblis itu dimurkai oleh Allah Ta'ala. Iblis dimurkai oleh Allah Ta'ala karena dua hal. Di antaranya disebut oleh para ulama. Karena keangkuhan. Kibir. Ya. Dia sombong terhadap Adam alaihissalam. Dia mengatakan, ana khairum min. Ya Allah, bagaimana engkau suruh aku untuk sujud kepada Adam? Padahal aku lebih baik dari dia. Ya. Aku lebih baik dari Adam. Nah, keangkuhan ini mencegah dia mencegah iblis dari taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua karena hasad. Karena dengki. Dia iri kepada Adam. Ya, maka dari itu sifat ini na'udzubillahi min dzalik. Kalau seorang memiliki sifat ini, ya, ini sangat berbahaya. Kita harus bisa melawan. Seorang muslim harus bisa melawan dirinya, hawa nafsunya. Ya. Dan dia berupaya untuk apa? Menyembuhkan dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla penyakit hati ini.
yaitu kibir dan hasad. Ya, ghil. Wala tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah ya Allah engkau jadikan dalam diri kami ghil, yaitu hasad, dengki kepada orang-orang yang beriman. Ya. Innaka raufur rahim, sungguhnya engkau maha pengasih, lagi maha penyayang. Maka kita mohon pada Allah Ta'ala dengan sifat pengasihnya, sifat penyayangnya, agar dia bersihkan hati kita dari hikid itu. Ya, dari hasad. Ini penyakit yang berbahaya. Ya. Ya, harus dilawan. Jangan mengikuti. Ya, bisikan dengan syaitan. Ya, ini intinya doa seorang muslim untuk saudaranya. Itu dianjurkan. Karena seorang muslim bersaudara dengan muslim yang lainnya, seorang mukmin bersaudara dengan mukmin yang lainnya, maka mereka saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Salim bin Abdullah ibni Umar, dari Salim putra Abdullah. Abdullah siapa di sini? Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar punya anak namanya Salim. Ya. Salim ini berkata, anna Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya ayahnya yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kana yaqulu lirrajuli idza arada safaran. Bahwa Abdullah ini, Abdullah bin Umar, beliau mengucapkan kepada seorang jika orang itu akan bepergian, akan safar, udnu minni hatta uwaddi'aka. Dekatilah aku, yani ayo mendekat kepada aku sehingga aku doakan engkau atau aku melepaskan engkau, kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una, sebagaimana Rasulullah SAW dahulu beliau yani melepaskan kami, yani ketika akan bepergian. Fayaqul, lalu Abdullah bin Umar mengucapkan kalimat, yani doanya, astaudi'ullah dinaka, aku titipkan kepada Allah dinaka, akan agamamu, imanmu, tauhidmu, akidahmu, ya, wa amanataka, dan aku titipkan kepada Allah amanahmu, wa khawatima amalika, dan aku titipkan kepada Allah akhir dari perbuatanmu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadithun hasanun sahih. Hadis ini hadis yang sahih, ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama yang meneliti hadis ini. Nah, ini diantara adab-adab ketika seorang akan bepergian. Ya, orang yang ada di tempat itu, ketika ada seorang yang ya berpamit, dia akan pergi dalam suatu perjalanan, dan tentu yang dimaksud safar sih perjalanan yang di sana atau pada perjalanan tersebut dibolehkan untuk mengqashar salat atau menjamak salat, ya, mengqashar dan menjamak salat. Bukan perjalanan yang dekat, ya. Seorang ke pasar tidak perlu doakan seperti ini, ya. Tetapi ini yang dimaksud perjalanan adalah safar. Safar yang dia diizinkan untuk mengqasharkan dan menjamakkan sholatnya. Nah, ketika seorang akan bepergian, ya, kita orang yang tinggal itu mengatakan kepada orang yang akan bepergian, astaudi'ullahu dinak, astaudi'ullah dinak. Allah ini, ya, zat yang maha mengawasi hamba-hambanya. Nah, kalau kita menitipkan, ya, ibarat kata astaudi itu menitipkan. Aku menitipkan kepada Allah agamamu. Karena yang terpenting dijaga oleh seorang itu adalah agamanya, adalah akidahnya. Ya. Ini yang termahal dalam diri kita, yaitu agama kita, akidah kita. Seandainya semua hilang dari kita, dari nikmat-nikmat dunia ini, dan kita tetap mempunyai akidah yang benar, mempunyai agama yang benar, maka itu adalah lebih baik, ya, daripada seorang memiliki segalanya di dunia ini, tapi dia tidak mempunyai akidah, dia tidak mempunyai din, ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu, yang pertama dititipkan adalah, ya, agar kita
dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, yaitu agama, akidah, termasuk ibadah seseorang. Ya. Karena apa? Di dalam perjalanan itu ada kecenderungan seorang itu lupa. Ada kecenderungan seorang itu lalai. Ya. Tidak sedikit di antara kaum muslimin dalam perjalanan-perjalanan mereka, tidak sedikit ya, walaupun tidak semua, tapi tidak sedikit di antara kaum muslimin yang meninggalkan sholat ketika mereka safar. Ya. Ketika mereka safar. Di saat misalnya bus berhenti istirahat di satu tempat peristirahatan, di sana ada musholla, di sana ada tempat sholat, ya. Ketika berhenti makan misalnya, kalau dihitung orang yang menuju musholla itu hanya sedikit dibandingkan dengan orang yang meninggalkan sholat. Ini adalah hal-hal yang kita saksikan dalam perjalanan-perjalanan kita. Ya, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang meninggalkan sholat ya, dalam perjalanan-perjalanan mereka. Oleh karena itu ketika seorang akan bepergian, yang didoakan adalah yaitu kita menitipkan kepada Allah Ta'ala orang ini akan agamanya, agar dia tetap taat pada Allah, agar dia tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita titipkan dia akan amanahnya, amanah yang dimilikinya, amanah yang dibawakannya, amanah yang akan disampaikannya. Semoga juga dilindungi, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula akhir dari amal perbuatannya. Semoga orang ini selamat dalam perjalanannya, agar dia tidak maksiat dalam perjalanannya, sehingga akhir dari perbuatannya, kalaupun dia akan wafat, meninggal di perjalanan, semoga dalam keadaan husnul khotimah. Ya, ini akhir dari amalnya adalah kebaikan. Akhir dari perbuatannya di saat dia akan meninggalkan dunia ini adalah amal soleh. Jadi doa ini luar biasa. Doa orang yang melepaskan seorang bepergian. Dia serahkan orang ini kepada Allah Ta'ala. Karena Allah zat yang memelihara hamba-hambanya. Zat yang melindungi hamba-hambanya dari berbagai keburukan. Ya. Sementara manusia lemah. Ya, kita sebagai orang yang ada di satu tempat, ketika melepaskan orang lain pergi, kita tidak tahu lagi keadaannya setelah dia meninggalkan kita. Ya, maka dari itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sebaik-baik tempat penitipan. Ya, Allah sebaik-baik yang dititipkan sesuatu. Jadi ini ajaran yang luar biasa, adab yang luar biasa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa di antara adab-adab ya, yang diajarkan berkaitan dengan bepergian, yaitu seorang melepaskan saudaranya yang akan bepergian. Ya. Seorang melepaskan saudaranya yang akan bepergian. Artinya dia hadir ketika orang itu akan bepergian. Kecuali kalau dia berhalangan hadir. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu mendoakan orang itu. Orang yang akan pergi. Orang yang akan safar. Didoakan. Untuk keselamatannya. Keselamatan akidahnya, ibadahnya, agamanya. Ya. Keselamatan amanahnya. Keselamatan dari amal perbuatannya. Ya. Karena kemungkinan maksiat itu ketika seorang jauh dari keluarganya. Ya. Ketika seorang jauh dari keluarganya. Nah, oleh karena itu dalam doa ketika kita bepergian, ya, kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan ketakwaan, ya, albir wa taqwa. Diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla dalam bepergian itu agar kita selalu taat, selalu melakukan amal kebaikan. Ya. Karena kemungkinan untuk menyimpang, kemungkinan untuk bermaksiat, kemungkinan untuk ya berbuat hal-hal yang tidak terpuji itu di saat seorang bepergian. Kecuali orang-orang betul-betul ya takwa kepada Allah ya, dan dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga diambil dari hadis ini bahwa para sahabat Nabi alaihissalam
adalah orang-orang yang sangat bersemangat ya dalam mengamalkan sunnah, ajaran, tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka ajarkan kepada yang lainnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bagaimana beliau melepaskan seorang yang akan bepergian. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hirs semangatnya para sahabat di dalam mereka yang mengamalkan sunnah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seorang mempunyai ilmu sedikit, tetapi diamalkan itu jauh lebih baik daripada seorang Masya Allah menguasai akidah, menguasai manhaj, menguasai hadis-hadis Nabi, menguasai ya masalah-masalah fikih, tapi dia tidak amalkan. Itu hanya sekedar teori. Ya. Dia jauh dari pengamalan-pengamalan. Ini adalah suatu hal yang tercela. Yang terpenting itu seorang mengamalkan walaupun ilmunya sedikit tapi diamalkan. Itu lebih barokah. Daripada punya ilmu banyak tetapi tidak diamalkan. Tidak dikerjakan. Ya. Waliyadzubillah. Ya. Jadi mengamalkan ilmu walaupun sedikit itu lebih baik daripada seorang yang dia punya ilmu banyak tapi dia tidak mengamalkannya. Kemudian yang berikutnya yang diambil juga dari hadis ini, yaitu sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, ya, pada hadis yang sebelumnya, seorang muslim mendoakan saudaranya, ya, dalam semua keadaannya. Mendoakan supaya menjadi orang yang baik, selamat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa ini boleh ketika di depan orang itu ataupun ketika orang itu dalam kesendiriannya, ketika dia tidak ada orang itu depannya, maka dia tetap, seorang muslim tetap mendoakan saudaranya tersebut. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang hamba yang beriman adalah agamanya. Ya, adalah dinnya, adalah akidahnya, agamanya. Itu yang termahal dalam diri seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman. Ya. Oleh karena itu, sesuatu yang amat sangat berharga ini hendaknya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi ya oleh kita atau orang yang telah diberikan nikmat tersebut. Ya, maka dari itu kita mendoakan saudara kita agar Allah melindungi ya dirinya, akan agamanya, akidahnya, amal ibadahnya, amanahnya dan seterusnya. Ya, karena agama adalah sesuatu yang amat sangat berarti dalam diri seseorang. Oleh karena itu musibah terbesar adalah musibah yang menimpa agama seorang. Dan itu pula sebabnya Nabi kita Muhammad SAW mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari musibah yang menimpa agama seorang. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah kami itu menimpa pada agama kami. Karena ini adalah musibah terbesar kalau menimpa pada agama seseorang. Ya. Musibah terbesar adalah sesuatu yang menimpa agama seseorang. Naudzubillah. Kalau kematian, semua orang, keluarga yang meninggal, bahkan dirinya akan mati. Familinya, keluarganya, anaknya, istrinya, dan seterusnya akan mati. Kalau kekurangan harta, begitulah kehidupan manusia. Kadang-kadang ada hartanya cukup, kadang-kadang berkurang hartanya. Itu pun musibah. Ya. Rasa takut juga demikian. Ketika ada suatu keadaan, suatu kondisi yang dengannya Allah menguji hamba-hambanya, ada rasa takut di situ. Ya. Itu pun dirasakan oleh manusia. Tetapi kalau musibah itu menimpa agama seorang, naudzubillah min dzalik, sampai dia ragu terhadap agamanya atau dia kufur kepada Allah, naudzubillah, ini adalah musibah yang terbesar. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW, di antara doa beliau yang paling banyak beliau baca adalah Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, di atas agamamu. Ini yang beliau selalu membaca. Memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini yang termahal. Ya, bagi seorang mukmin, dari semua yang dimilikinya, yang termahal adalah akidahnya, adalah agamanya.
Ya, ini yang harus dipertahankan sampai titik darah yang terakhir, sampai keluarnya ruh dari badannya, yang harus dipertahankan dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla insyaallah, yaitu dengan yang harus dipertahankan adalah agamanya, akidahnya, ya, dalam dirinya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan atau memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang berharap untuk saudaranya sebagaimana dia berharap untuk dirinya agar apa? Husnul khotimah. Mati dalam keadaan baik. Ya, karena al-a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat dari akhirnya. Makanya janganlah seorang tertipu dengan amalnya. Tertipu dengan kesungguhannya, dengan juhudnya. Jangan sampai tertipu. Ya, jangan sampai tertipu dengan apa yang telah dia lakukan. Karena al-a'malu bil khawatim, akhir dari amal seorang adalah akhir dari yang menentukan akhir dari amal perbuatannya. Ya, oleh karena itu, seorang harus selalu berupaya untuk istiqomah sampai akhir hidupnya, mati dalam Islam, mati dalam iman. Sebagaimana diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai orang-orang muslim yang tunduk patuh pada Allah taala, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sebab utama seorang itu husnul khatimah adalah taqwallah. Taqwallah. Kalau seorang selalu bertakwa pada Allah Azza wa Jalla dalam hidupnya, ya, bertakwa pada Allah Ta'ala dalam semua kondisinya, dalam semua keadaannya, fis sirri wal alan, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan di tengah orang banyak, zahiran wa batinan, baik lahirnya maupun batinnya dia selalu bertakwa pada Allah Ta'ala, maka insya Allah dia akan berakhir dengan husnul khotimah. Kalaupun dia terjumus dalam dosa, dia segera kembali pada Allah Ta'ala. Dia tidak bergelimang dalam dosanya. Maka orang yang demikian insya Allah Ta'ala dia akan selamat. Dia akan mendapatkan husnul khotimah. Ya. Jadi itu wasiat Allah Ta'ala. Agar seorang, ya, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Sebagai seorang muslim. Ini artinya memerintahkan kita untuk istiqomah. Di atas iman dan Islam. Istiqomah di atas agama Allah. Istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah di atas tauhid. Istiqomah di atas kebaikan sampai akhir dari kehidupan kita. Dan itu yang kita harapkan. Ya, setiap orang mukmin dia berharap agar dia mengakhiri hidupnya dunia ini dengan husnul khotimah, dengan mati yang baik. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Wa an Abdullah ibn Yazid al-Khatmi as-Sahabi radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Yazid al-Khatmi. Beliau adalah seorang sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu. Kata beliau, qala, Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada an yuwaddi al-jaisha, kalau beliau ingin untuk melepaskan sekelompok pasukan yang beliau kirim ke satu tempat misalnya, ya. Beliau berkata, ya, beliau mengatakan kepada mereka, kepada sekelompok pasukan itu, Astaudi'ullah dinakum. Aku titipkan kepada Allah akan agama kalian. Wa amanatakum, dan amanah kalian. Ya. Wa khawatima a'malikum, dan akhir dari amal-amal perbuatan kalian. Hadis ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, hanya di sini menggunakan dhamir mukhatab dalam bentuk jamak. Ya. Astaudi'ullah dinakum. Kalau yang sebelumnya astaudi'ullah dinaka. Ya.
Dia mukhatab tunggal. Orang yang diajak bicara hanya satu orang. Kalau ini dalam bentuk jamak. Jadi ini juga yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan melepaskan pasukannya. Ya. Dan ini seyogianya yang harus selalu kita lakukan. Dalam semua aktivitas kita selalu mengawali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika akan tidur, kita mengucap bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut dan yang lainnya. Dalam semua aktivitas selalu kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam melepaskan saudara kita pergi juga dengan menitipkannya atau menitipkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dititipkannya? Yaitu agamanya, amanahnya, dan akhir dari amal perbuatannya. Agar dia husnul khotimah. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki atau seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu berkata, Ya Rasulullah, inni uridu safaron. Orang itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini akan bersafar. Aku akan bepergian. Fazawwidni, maka bekalilah aku. Yani berikanlah aku bekal. Ya. Bekal berupa nasihat, berupa pesan. Ya, bukan bekal yang dimaksud materi. Ya. Tapi yang dimaksud dengan zawidni, itu berikanlah aku nasihat, wasiat. Ya. Karena aku ini akan bepergian. Fasawidni. Faqal, maka Nabi SAW ya, yang mengatakan pada orang itu dalam doa beliau untuk orang tersebut, zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah membekali kamu dengan ketakwaan. Semoga Allah membekali kamu dengan ketakwaan. Qal, lalu orang itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, zidni, tambahilah ya Rasulullah. Ini tambah lagi wasiatmu, nasihatmu. Ya. Zidni. Qal, maka Nabi SAW kemudian mengatakan pada orang itu, wa ghafara dzambaka. Semoga Allah mengampuni dosamu. Qala zidni. Kata orang itu, tambahilah ya Rasulullah. Qal, wa yassara lakal khairu haitsu ma kunta. Dan semoga Allah memudahkan bagimu kebaikan dimanapun kamu berada. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi waqal, dan beliau berkata, hadithun hasanun. Hadis ini adalah hadis yang baik sanadnya, hadis yang hasan sanadnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim ya, dalam Al-Mustadrak. Baik. Hadis Anas bin Malik ini menjelaskan kepada kita, ya, sebagaimana saya katakan sebelumnya, bahwa di antara adab-adab yang diajarkan oleh Islam, seorang ketika akan bepergian, ya, dan di situ ada pemimpinnya, dia pamit kepada pimpinannya atau pemimpinnya. Ya, nah orang ini yang dikisahkan oleh Anas bin Malik, ya, bahwa orang ini sebetulnya juga dia pamitan kepada Nabi SAW, tetapi tidak hanya berpamit pada beliau, ya, tapi juga meminta wasiat, nasihat, pesan-pesan, ya, yang dengan pesan itu ini menjadi pegangan baginya dalam perjalanannya, ya, sehingga dia dalam perjalanannya dia akan tetap ingat dan selalu ingat apa yang diwasiatkan, apa yang dipesan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan kepada beliau, aku ingin safar. Aku ingin safar. Ya. Yang aku minta dari engkau ya Rasulullah dalam safarku ini, atau sebelum aku safar, aku minta bekal. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, bekal yang diminta bukan bekal materi. Ya, bukan meminta kepada Nabi SAW seekor onta untuk dia bepergian dengan onta tersebut, atau mungkin makanan. Tidak. Ya, ini minta zat bekal adalah pesan. Pesan-pesan dari Nabi SAW yang menjadi pegangannya dalam perjalanannya. Faqal, maka Nabi SAW berdoa kepada orang ini. Ya. Sekaligus doa ini adalah mengandung pesan untuk bertakwa. Ya. Kata Nabi SAW, zawadakallahu taqwa. Semoga Allah memberikan kamu bertakwa, bekal berupa ketakwaan. Artinya, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Namun ketika takwa itu, ya, dan semua kebaikan datangnya dari Allah Azza wa Jalla, maka Nabi SAW minta pada Allah Ta'ala suatu perbekalan yang terbaik untuk orang tersebut. Ya. Karena apa? Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Ya. Ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW mendoakan orang ini dengan mengatakan, semoga Allah memberikan kamu bekal takwa. Ya. Seakan-akan Nabi SAW mengatakan pada orang ini, bertakwalah kamu kepada Allah, yakni dalam perjalananmu. Ya. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam perjalananmu. Itu bekal yang terbaik. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa di dalam sir wal alan. Ketika sendirian ataupun di tengah keramaian. Ketika seorang bepergian, pada umumnya dia sendirian. Tidak ada salah familinya. Bagaimana dalam hal yang dialami oleh setiap orang. Ya, atau kebanyakan orang ketika bepergian, ya, banyak manusia bepergian sendirian. Disitulah kadang-kadang syaitan itu datang, membisiki sesuatu kepada orang yang bepergian itu. Kamu sendirian, tidak ada istrimu, tidak ditemani oleh anakmu, ya. Kamu bisa berbuat apa yang kamu kehendaki, yang kamu inginkan. Jadi, disinilah kemudian peran syaitan itu juga ikut menentukan. Kalau orang itu lemah imannya kepada Allah Ta'ala, lemah ketakwaannya kepada Allah Ta'ala, makanya Nabi SAW memberi pesan kepada orang ini. Yang pertama adalah ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Karena dia akan berjalan sendirian, bepergian sendirian. Kemungkinan bermaksiat di perjalanan itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Tetapi kalau dia selalu ingat akan wasiat Nabi SAW agar bertakwa pada Allah Ta'ala, dan semoga engkau diberi bekal oleh Allah berupa ketakwaan, maka dia akan berupaya untuk, ya, menjauhi perbuatan-perbuatan yang terlarang atau yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ya. Ini pesan pertama Nabi SAW kepada orang tersebut. Nah, orang ini merasa masih kurang pesan itu. Masih kurang pesan itu. Sehingga dia mengatakan kepada Nabi SAW, qal zidni. Wahai Rasulullah, tambahlah wasiatmu. Kata Nabi SAW, wa ghafara dzambaka, semoga Allah mengampuni dosamu. Ini pesan yang luar biasa sebetulnya. Orang yang memahami pesan ini atau doa ini, semoga Allah mengampuni dosamu, ya. Ini selain doa dari Nabi SAW untuk orang ini, ya, ini juga mencegah orang tersebut dari berbuat dosa. Ya, dari berbuat dosa.
Karena dia didoakan oleh Nabi SAW, semoga Allah mengampuni dosamu. Ya. Bagaimana mungkin seorang yang dia pergi didoakan oleh Nabi SAW, semoga Allah mengampuni dosamu, lalu dia bermaksiat pada Allah Ta'ala. Padahal doanya Rasulullah SAW kepadanya, semoga Allah mengampuni dosamu. Apakah terlintas dalam diri orang ini bahwa dia akan berbuat dosa? Padahal Nabi SAW dalam pesannya kepada orang ini, semoga Allah mengampuni dosamu. Maka ini juga sebagai bentuk untuk mencegah seorang dari berbuat dosa di dalam perjalanannya. Jadi ada pesan di balik ini. Ada pesan di balik ghafara dzambaka. Dan semoga Allah mengampuni dosamu. Karena dia dalam keadaan sendirian. Ya, bisa saja dia berbuat maksiat pada Allah Ta'ala. Tapi dengan ketakwaan akan menghalangi dia dari berbuat maksiat. Dan mendengar doa Nabi SAW. Semoga Allah mengampuni dosamu. Bagaimana mungkin terlintas dalam diri untuk bermaksiat pada Allah Ta'ala? Padahal yang didengar pesan terakhir Nabi SAW, semoga Allah mengampuni dosamu. Maka ini akan mencegah dia dari perbuatan dosa. Ya, dari perbuatan dosa. Qal zidni. Lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, tambahilah pesanmu. Tambahi pesanmu. Qal wa yassarallahu lakal khaira haitsuma kunta. Dan semoga Allah memudahkan kebaikan bagimu dimanapun kamu berada. Ini pesan yang mengandung apa yang sebelumnya. Karena ketakwaan itu adalah salah satu sebab atau bahkan sebab utama Allah memudahkan urusan seseorang. Ya. Wa man yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya itu mudah. Ya. Maka yang terakhir didoakan oleh Nabi SAW untuk orang ini, semoga Allah mudahkan kebaikan bagimu dimanapun kamu berada. Ya, semoga semua urusan-urusan kamu dalam perjalananmu ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena pesan pertama itu bertakwa pada Allah. Artinya kalau kamu selalu bertakwa pada Allah Azza wa Jalla, dimanapun kamu berada, Allah akan memudahkan urusanmu. Karena Allah telah berjanji kepada orang yang bertakwa, Allah mudahkan urusannya. Allah mudahkan rezekinya. Allah bukakan pintu-pintu rezeki baginya kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Dan penggunaan kata al khaira di sini, semoga Allah mudahkan kebaikan bagimu, ini suatu lafaz yang umum. Bahwa semua jenis kebaikan. Semoga Allah mudahkan bagimu semua jenis yang namanya al-khair itu, semoga dimudahkan Allah untukmu. Jadi doa ini, kalimat khairah ini singkat, hanya satu kata, ya, tetapi mencakup semua kebaikan. Semoga Allah mudahkan semua kebaikan bagimu, haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Ya, kamu ketika bermukim semoga dimudahkan, ketika di tengah perjalanan semoga dimudahkan, ketika sampai di tujuan juga semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua urusanmu. Jadi ini satu doa atau satu pesan yang sangat mencakup, ya, dan menjadikan seorang itu tenang dalam bepergiannya. Ya. Tenang, lapang dadanya, nyaman dalam bepergian, walaupun mungkin dia capek dalam bepergian, tapi dia didoakan oleh Nabi SAW dengan doa-doa seperti ini, maka ini akan betul-betul memberi pengaruh kepada diri seseorang. Nah, ini bagaimana Ar-Rasul SAW yang mengajarkan kepada kita dan peristiwa-peristiwa seperti ini atau kejadian-kejadian seperti ini, beliau ingin memberi contoh pada kita, memberikan contoh kepada kita. Jangan pula kalau ada orang datang pada kita, Ustaz, saya minta pesan, ya, karena saya akan bepergian, ya kita lakukan seperti apa yang diucapkan oleh atau yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, dan mengucapkan misalnya zawadakallahu taqwa, semoga Allah memberi bekal pada kamu berbuat takwa pada Allah Ta'ala. Ya, bertakwalah kamu pada Allah dimanapun kamu berada. Semoga Allah melindungi kamu, semoga Allah mengampuni kamu, semoga Allah mudahkan urusanmu. Ya, jadi ini diantara pesan-pesan yang bisa kita amalkan ketika ada orang yang ingin bepergian, dia pamit kepada kita,
dia ingin suatu kebaikan, maka kita mendoakan orang itu dengan apa yang didoakan oleh Nabi SAW kepada seorang musafir yang datang kepada beliau dan meminta wasiat atau pesan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan diambil dari hadis ini diantaranya adalah ya dianjurkannya untuk meminta izin. Apalagi di zaman Nabi SAW, mereka di antara adab-adab yang dilakukan oleh para sahabat ketika akan bepergian, mereka datang ya untuk pamit kepada Nabi alaihissalam. Ya minta doanya, minta pesannya, wasiatnya kepada mereka yang akan bepergian. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita yaitu semangat para sahabat untuk mendapatkan doa dan pesan wasiat dari Nabi alaihissalam. Karena yang berbicara ini adalah seorang yang termulia alaihi salatu wassalam. Ucapan beliau adalah hak. Semua ucapannya adalah hak, kebenaran. Karena Nabi alaihissalam beliau tidak mengikuti hawa nafsunya, tapi beliau menginginkan ridho Allah. Maka apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya, pedoman, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang keagungan wasiat takwa dari seorang muslim untuk saudaranya. Karena wasiat takwa ini adalah wasiat al-awwalin wal akhirin. Wasiat Allah untuk orang-orang terdahulu sampai yang datang kemudian kepada kita yang akan datang. Wasiat takwa ini tetap menjadi wasiat yang agung ya dalam agama Allah ini. Allah telah memberikan wasiat kepada orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab dan juga kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu adalah bekal bersifat maknawiyah. Bekal itu ada dua macam. Dalam bepergian ada bekal materi ya, berupa kendaraan, makanan, minuman ya, dan keperluan-keperluan yang dibutuhkan ketika dalam perjalanan. Dan ada bekal yang kedua adalah berupa bekal-bekal maknawiyah ya. Yang itu bersifat mengisi ruh seseorang, hati seseorang, jiwa seseorang. Nah, takwa itu adalah bekal maknawiyah yang akan memberikan pada seorang sugesti ya, untuk dia selalu menjaga dirinya, selalu bertawakal pada Allah, selalu bertakwa pada Allah dalam perjalanannya. Ya, kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita bahwa kebaikan itu akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla kalau orang itu bertakwa pada Allah Ta'ala. Maka dia akan selalu dipermudah oleh Allah akan urusan-urusannya. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita memasuki bab yang berikutnya, bab al-istikharah wal musyawarah. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.